NPM 718-212-498. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis sangat diperlukan bagi perusahaan internasional, apalagi dalam operasional yang sudah lintas negara. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal dapat diperoleh informasi tentang kondisi pasar barang dan jasa pada negara lain, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategi bisnis dan strategi fungsional demi untuk mencapai strategi perusahaan di negara asal. Perencanaan strategis sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketika suatu perusahaan multinasional akan mengembangkan kegiatan bisnis di lingkungan internasional, hal yang paling menarik adalah bagaimana melakukan perencanaan strategisnya sehingga dapat berada di tengah-tengah para pesaing tingkat dunia. Perencanaan strategis adalah proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang perusahaan dan pelaksanaan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya perusahaan multinasional memiliki berbagai macam strategi yang dijalankan, yaitu 1. Strategi sosial, 2. Strategi perusahaan, 3. Strategi bisnis, dan yang terakhir strategi fungsi. Strategi sosial adalah suatu cara bagaimana organisasi memerankan diri dalam masyarakat sepanjang proses interaksinya dengan lingkungan sekitar perusahaan. Tidak hanya lembaga yang memiliki orientasi keuntungan saja, namun perusahaan harus mampu memerankan dirinya sebagai anggota masyarakat. Menurut Hodgett, strategi sosial sangat berkaitan dengan peran organisasi dalam masyarakat. Strategi bisnis. Strategi dapat dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan strategi fungsi diformulasi berdasarkan strategi bisnis sesuai dengan step fungsi yang ada dalam perusahaan multinasional. Biasanya terdapat 4 macam strategi fungsi, yaitu strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi pemasaran, strategi operasional atau produksi. Mengapa perencanaan strategis penting bagi MNC, yaitu adanya persaingan yang sangat kuat di tingkat internasional untuk menanggapi adanya barang dan jasa baru yang bermunculan dalam pasar internasional, dan untuk mengawasi adanya perubahan operasional yang dilakukan perusahaan lain dalam menghasilkan barang dan jasanya. Manfaat perencanaan strategis membantu perusahaan multinasional dalam mengkoordinasikan dan memonitor operasi yang dipandang menguntungkan, untuk membantu mengatasi masalah risiko politik, persaingan, dan ketidakstabilan, membantu perusahaan multinasional dalam mengendalikan segala kegiatan produksi di negara lain. Perencanaan strategi dengan beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pada kepentingan ekonomi, 2. pada kepentingan politik, 3. pada kepentingan kualitas, dan yang terakhir pada kepentingan penerapan dan koordinasi administrasi strategi. 1. Kepentingan ekonomi, yaitu cost leadership dan diferensiasi dan segmentasi. 2. Kepentingan politik. Perusahaan multinasional menggunakan pendekatan yang menitik beratkan pada kepentingan politik pada perencanaan strategisnya adalah negara yang responsif. Kepentingan kualitas, yaitu 1. Perubahan dalam sikap dan peningkatan harapan kualitas jasa. 2. Penerapan praktek manajemen yang dirancang untuk perbaikan kualitas menuju proses. Koordinasi administratif. Strategi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan mendasarkan pada kondisi semangat individual daripada menggunakan strategi politik dan ekonomi. Langkah perencanaan strategi yaitu pengamatan lingkungan eksternal untuk menemukan peluang dan hambatan, hubungkan dengan analisis internal perusahaan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan, memformulasi tujuan berdasarkan pengamatan eksternal dan analisis internal. Pengamatan lingkungan eksternal untuk menemukan peluang dan hambatan, yaitu terbentuknya strategic planning goals. Lalu setelah itu,
Strategic planning goals menghasilkan implementasi. Strategi implementasi terdiri dari 3, yaitu lokasi operasional, strategi masuk, dan strategi fungsional. 1. Lokasi operasional. Dalam memilih lokasi, MNC biasanya lebih memilih lokasi dan membuka cabang di negara-negara yang sudah maju dan besar. Baru mulai pada tahun 1990-an, ada sedikit perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang mau menanamkan investasinya tidak hanya di Eropa dan Kanada saja, namun masuk ke negara-negara berkembang. 2. Strategi masuk. Ada banyak bentuk kepemilikan dalam mengoperasionalkan bisnis di lingkungan internasional, mulai dari bagaimana masuk ke suatu negara sampai memilih lokasi bisnis dan akhirnya ada kepemilikan di negara tujuan. Secara terperinci, jenis kepemilikan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kepemilikan penuh cabang. 2. Kerjasama ventura atau joint venture. 3. Lisensi atau licensing. 4. Waralaba atau franchising. Dan yang terakhir, ekspor dan import. Strategi fungsional. Dari masing departemen yang ada, bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan beberapa strategi tertentu yang sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut. Baik, demikianlah itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.